Jadi intinya dasar-dasar bersedekah yang benar itu yang bagaimana? Yaitu tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan, untuk kali ini Wandi Cupreng meneruskan yang kemarin tentang sedekah. Nah, sedekah. Manfaat sedekah. Jadi untuk sedekah itu tidak tidak harus kita memiliki uang banyak, tidak harus kita memiliki harta banyak, tidak harus menunggu kita kaya dulu. Ya kalau mau kaya, kalau tidak, nah jadi intinya begini kawan-kawan, untuk saudara-saudara kita, saudara-saudara semua. Jadi kalau untuk sedekah itu tidak harus menunggu kita ada atau kita kaya dulu. Jadi yang saya sampaikan kemarin, sedekah itu tidak hanya sesama manusia. Jadi kita bisa sedekah ke makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Dan untuk dasar-dasar untuk sedekah supaya diterima atau supaya kita mendapat imbal baliknya yang benar-benar berdampak baik kepada kita atau mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus tahu dasar-dasarnya dulu. Emang dasar-dasarnya apaan? Dasar-dasarnya itu satu, ikhlas. Terus tulus hati dan tidak mengharap sesuatu dari sedekah tersebut atau memberikan sesuatu itu jangan mengharapkan yang lebih, atau kalau memang mau memberi sesuatu kepada sesama itu ya kalau mau memberi saja, membantu saja. Jangan mengharap wah saya mau membantu biar saya dapat pahala. Ya memang dapat pahala, tapi nggak tahu pahalanya itu yang seperti apa, kan begitu. Jadi kita harus tahu dasar-dasarnya dulu, yaitu tadi dasar-dasar untuk sedekah yang bisa diterima atau bisa kita dapat imbal baliknya. Itu kita harus tahu dasar-dasarnya, ikhlas, tulus ikhlas, dan benar-benar kita mau membantu, entah itu ke hewan atau ke tumbuhan atau ke sesama manusia, kan gitu. Nah, terus ada yang bilangnya sudah sedekah, sudah memberikan sesuatu kepada orang atau kepada hewan atau kepada yang lain. Tapi kenapa kok masih hidupnya seperti ini, masih susah? Nah, itu karena ya kembali lagi mungkin niat memberi sesuatunya itu diniatkan apa, kan begitu. Kalau diniatkan itu memang memberi dan diniatkan dengan tulus hati, tidak mengharapkan sesuatu, membantu sesama, nggak mungkin nggak dapat apa-apa, pasti dapat timbal baliknya. Dan kebalikannya, kalau kita memberikan dengan embel-embel
biar supaya banyak ada yang tahu, ya dapatnya ya sebatas diketahuin orang atau diketahui yang lain. Contohnya mau memberi sesuatu ke tetangga, tapi mau memberikan sesuatu ke tetangga itu nunggu ada orang lewat atau nunggu ada orang yang tahu. Nah, kalau udah ada orang lewat baru pura-puranya langsung datang memberi sesuatu, ini mau sedekah. Nah, ya itu dapatnya ya cuman itu aja, nggak lebih. Nah, contohnya begitu ya untuk teman-teman, sahabat, saudara-saudara semua. Dan hasilnya apa kalau sudah kita memberikan sedekah, yaitu manfaatnya nanti kalau memang benar-benar dilakukan dan semuanya sabar dengan prosesnya, karena sesuatu hal yang kita lakukan itu mendapatkannya itu kan pakai proses. Nah, prosesnya itu juga tidak sebentar. Kalau memang sabar, secara tidak kita sadari yang dulunya kita tidak punya, sekarang jadi punya. Terus urusan yang harusnya susah diberi kemudahan. Yang harusnya jalan atau menuju ke tempat sesuatu itu berhalangan atau kena halangan apa-apa, ternyata dikasih jalan yang lancar. Nah, itu juga sesuatu, itu juga rezeki juga. Jadi rezeki ya tidak hanya uang. Rezeki ya kita mendapat kesenangan itu ya itu udah termasuk rezeki. Jadi begitu ya untuk kawan-kawan. Untuk intinya kalau mau bersedekah itu mari kita sama-sama belajar bersedekah yang benar. Bersedekah yang benar itu yang seperti apa? Ya kita harus tahu dasar-dasarnya. Dasar-dasar sedekah itu ya seperti tadi saya bilang, harus pakai ikhlas, tulus hati, tidak mengharapkan sesuatu nanti, supaya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakannya ya kalau tidak sungguh-sungguh ya hadiahnya ya sesuai. Dan kalau yang kita kerjakan itu yang sungguh-sungguh ya hasilnya ya sesuai dengan hati kita. Karena yang tahu isi hati kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala seperti apa, dan tidak bisa salah. Ada yang bilang rezeki itu tidak tertukar. Rezeki itu tidak bakalan bisa tergantikan atau tertukar kah, begitu kurang lebihnya kalau memang sudah rezeki. Nah, itu ya untuk kawan-kawan, ini untuk meneruskan video yang kemarin tentang belajar kita. Mari kita belajar bersedekah yang sesungguhnya. Ini Wandi Joglang juga berdasarkan dari pesan-pesan dari Mbah dulu, orang tua dulu kalau memberi pesan begitu, dan sudah saya laksanakan dan sudah saya sampaikan, sudah saya pelajari dan saya kerjakan. Alhamdulillah dari sekarang, dari latar belakang saya sendiri seharusnya tidak tidak mungkin lah kalau mendapatkan seperti sekarang. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa terlaksana atau bisa mendapatkan dari
teman-teman yang tidak punya ini, saya alhamdulillah dikasih kesempatan punya, ya nggak usah disebutkan. Yang teman-teman tidak punya yang ini jadi punya. Contoh gampangnya ya nggak usah yang gede-gede, yang lain punya motor yang ini kitik-kitik, alhamdulillah pelan-pelan, asal kita sabar mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, alhamdulillah mendapatkan yang lebih dari teman kita, menjadi otok-otok kan begitu. Jadi kita bisa melebihi dari teman-teman kita. Nah, itu termasuk dari hasil yang kita laksanakan atau kita jalanin kan begitu. Jadi semuanya itu tergantung dari kita sendiri. Yang bisa merubah nasib kita ya kita sendiri. Itu juga sudah seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang bisa dirubah nasibnya, ya kita masih bisa dirubah. Hanya takdir yang nggak bisa itu untuk merubahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya untuk teman-teman, sahabat kawan-kawan semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi intinya dasar-dasar bersedekah yang benar itu yang bagaimana? Yaitu tadi dengan ikhlas, tulus hati, tidak mengharapkan sesuatu yang kita berikan. Jadi kalau kita mau memberi, ya memberi saja, nggak usah mengharap yang aneh-aneh. Terus jangan mengeluh. Nah, itu yang paling utama, itu sebetulnya yang kita tidak sadari, itu kita sering mengeluh. Nah, mengeluh itu sebetulnya hal yang sangat buruk. Karena apa? Kalau kita sering mengeluh, sama aja kita tidak ada rasa syukur. Nah, kalau udah timbul hasil yang kita laksanakan, itu hasilnya apa? Ya itu, kalau kita hasilnya itu tidak tidak yang kita harapkan, ya karena tadi kan awalnya kita memang menanam yang kurang baik, jadi hasilnya yang kurang baik, dan kita tidak tidak merasa puas atau bagaimana, itu terus merasa rasa ngeluh begitu. Gimana ngeluh itu apa ya? Ya mengeluh lah gitulah. Harusnya jangan begitu, karena untuk mendapatkan yang baik ke depannya itu ya kita memang harus apa-apa yang kita kerjakan itu harus ikhlas, dan nggak usah mengharap yang aneh-aneh, nggak usah mengharap yang aneh-aneh lah, yang begitulah. Ya kawan-kawan juga mungkin paham lah. Jadi yang jelas itu ikhlas dan sabar, dan jangan mengeluh. Nah, itu aja. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk video kali ini. Itu dasar-dasarnya untuk bersedekah itu seperti apa. Nah, seperti yang tadi. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kali ini saya cukupkan ini aja. Kalau ada yang mau menambahi atau mau berbagi pengalaman tentang sedekah atau sedekah, ya mohon ditulis di kolom komentar. Dan mungkin saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.